tinggal di dalam kita. Makanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus ke surga membuat saudara dan saya setiap kita gak perlu pergi ke Yerusalem. Saya pendeta yang bilang, Bapak Ibu jemaat, kalau Yesus gak naik ke surga, setiap kita harus ke Yerusalem sekarang. Orang Yahudi sampai hari ini masih pakai kiblat. Ini benar kiblat. Dia kalau mau ibadah, dia tanya, di mana Yerusalem arahnya? Maka mereka akan cari, set, di sini. Pas lagi doa, bukan, itu pasar keranji. Ya sudah. Ya, ini beneran. Orang Yahudi kalau ibadah sekarang, kalau mereka ada di Israel, mereka akan mengarah kepada Yerusalem, di mana bait Allah. Makanya 3 agama besar, agama Samawi, Islam, Kristen, Yahudi. Saudara kita Muslim pun kalau ibadah juga mengarahkan kiblat mereka ke kota suci Mekah. Betul tidak? Karena konsepnya 3 agama Abraham ini memiliki akar yang sama. Sudah sampai di situ, kalau sudah dilanjutin bahaya. Karena beberapa penonton udah mulai deg-degan, Gideon jangan ya Gideon udah banyak back di sini, ada banyak wasit yang siap-siap riut nih. Kenaikan. Saya belajar kok, tenang. Kenaikan bukan membuat Yesus jauh, tapi kenaikan membuat Yesus dekat. Amin. Ada tepuk tangan. Amin. Coba colek kiri kanan saudara, dia nggak jauh. Dia dekat. Makanya ada lagu rohani yang terkenal. Lagu sedang demikian, kau tuh nyanyi bareng ya. Aku hanya pergi, bukan pergi kanmu bersamanya. Aku pasti kembali pada dirimu, tapi kau jangan. Aku pasti. Mari sembah Dia. Yesus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia naik bukan membuat jauh. Ya, saudara kalau ngerti kebenaran ini, kamu bangga jadi orang Kristen. Amin. Bangga jadi orang apa? Kristen. Gak perlu cari-cari lagi tempat suci, gunung suci, kota suci. Bisa kebayang nggak kalau dia nggak naik? Bisa kebayang nggak? Aduh, di monopoli sama satu kota. Boro-boro Bekasi. Gak kebayang kita harus ke Yerusalem sebagai. Tetapi kenaikannya adalah perluasan hadirat, bukan kehilangan hadirat. Hari ini, detik ini, kapanpun, dimanapun, jam berapapun, kamu dapat berseru kepada Dia, dan Dia pasti menjawab seruan saudara. Amin. Yang kedua, apa makna kenaikan Tuhan ke surga? Yesus naik ke surga. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Kedaulatan yang menenangkan. Efesus 1 ayat 20 dan 22 mengatakan demikian. Mari kita baca, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Yang 21, jauh dan kerajaan dan kemenangan yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga ayat 22 kita baca, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kenapa saya beri judul kedaulatan yang menenangkan? Ayat yang ke-21 dikatakan demikian, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Alkitab mengatakan ayat yang ke-20, Kristus yang telah mati dan membangkitkan Dia dari orang mati, mendudukkan Dia. Sama-sama bilang sama saya, duduk. Bapak Ibu, dalam berbagai macam terminologi bahasa, terutama dalam terminologi kaidah orang-orang Yahudi atau Jew custom, duduk berbicara sudah selesai. Orang kalau mengerjakan sesuatu dia duduk berarti sudah selesai. Dan bukan hanya duduk, tapi dibilang sebelah kanan
Allah Bapa sebelah kanan, nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Tetapi duduk adalah perbicaraan mengenai it is finished, sudah selesai. Dan yang menarik ayat yang ke-21 dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kenaikan Yesus ke surga menunjukkan kuasa dan kedaulatan penuh atas seluruh sejarah dan alam semesta. Saya nggak dengar kata amin. Amin. Sejarah berbicara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Alam semesta berbicara alam roh dan alam fisik. Ketika Yesus naik ke surga, mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sudah selesai. Maka dia berkuasa atas sejarah, masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Maka dia berkuasa atas alam roh dan alam fisik. Berarti kedaulatan Allah, kenaikannya ke surga menenangkan hati kita. Amin. Amin. Apa Bapak Ibu menenangkan Hati kita. Kamu yang khawatir, mari kita jujur. Siapa yang khawatir lihat dolar 17.500? Walaupun saudara mungkin nggak punya dolar. Siapa di sini yang khawatir angka pemecatan makin meningkat? Tetapi firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita, Dia naik ke surga. Yesus memegang kendali atas hidup saudara. Yesus memegang kendali atas sejarah. Mengapa Yesus duduk? Pelajari. Dalam imam-imam perjanjian lama terus berdiri. Terus berdiri. Tetapi korban-korban mereka tidak pernah selesai. Makanya mereka terus berdiri. Saudara kalau pergi ke restoran, pelayan pasti terus berdiri. Pelayan duduk berarti udah apa? Udah selesai. Maka Alkitab mencatat sangat presisi. Alkitab mencatat sangat detail. Ibrani 10 ayat yang ke-12 mengatakan Bapak Ibu demikian. Tetapi setelah ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya. Di mana Bapak Ibu? Di sebelah kanan Allah. Apa kebenaran? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kedaulatan yang menenangkan. Coba colek kiri kanan saudara. Tenang. Bilang sama yang baru ngomong, ada Yesus. Ada Yesus. Amin. Dunia boleh chaos, tapi tata surga tidak akan goyah. Saya ulang lagi. Dunia boleh chaos, tapi tata surga tidak akan goyah. Ekonomi boleh sulit, doa belum dijawab, dunia boleh kacau, kesehatan boleh terguncang, pelayanan berat, tapi kabar baik, Injil Kerajaan Surga pagi ini, tata surga, tata Kristus tidak pernah tergoncangkan. Makanya Roma 8:28 jadi masuk akal ketika kita mengerti kebenaran ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela bagi kita, melampaui segala kerajaan, sejarah dan alam. Roma 8:28 menjadi masuk akal. Roma 8 begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah. Bukan berarti semua hal baik, bukan berarti semua hal baik, tetapi Allah sanggup memakai bahkan hal yang jahat untuk tujuan kemuliaan. Amin. Saudara, bukan berarti hal jahat tidak bisa kejadian sama orang benar. Saya ulang sekali lagi. Saya harus diri di tengah-tengah ini biar saudara bisa dengar suara saya dengan lebih jelas. Bukan berarti hal jahat tidak bisa terjadi sama anak Tuhan. Amin. Oh, saudara nggak percaya, baca kitab lain. Betul tidak? Betul. Betapa dunia memperlakukan Ayub dengan tidak adil. Kalau mau lebih yang ultimate example, kisah Yesus. Hal yang paling memalukan, pelecehan yang paling memalukan, dihina, ditelanjangi, dipukul, mati di kayu salib. Tetapi kebenaran pada pagi ini, Allah turut bekerja. Colek kiri kanan mau bilang, Allah turut bekerja. Siapa yang percaya? Di tengah ekonomi yang lagi berat-berat kayak begini, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Makanya Bapak Ibu, Kejadian 50:20 mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah
Stop sampai di situ. Bilang sama-sama, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kirimu di dada, sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan yang jahat, Rancangan yang jahat yang ditujukan kepadaku, ditujukan kepada segala niat orang jahat niat orang yang ditujukan kepadaku, Tuhan ubahkan, mendatangkan kebaikan di dalam nama Yesus. Pasti terjadi, segera terjadi, dan benar-benar terjadi. Sama-sama kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Di saat saya menyiapkan khotbah ini, di poin kedua ini, Roh Kudus mengingatkan saya untuk sampaikan kepada jemaat. Untuk di tengah keadaan yang sedang tergoyahkan begini, dengan keadaan yang perlambatan ekonomi dan seterusnya, don't worry. Coba bilang kiri kanan saudara, don't worry. Don't worry. Bilang lagi, mukamu tuh worry banget. Besok berangkat kantor senyum, udah susah, gak pernah skincare, muka begini. Aku kan kayak bulldog tuh begini. Yang ketiga, apa makna kenaikan Tuhan ke surga? Boleh saya undang, siapa nama kamu? Main musik. Yang ketiga, mari kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-34.